Ya. Jadi selama yang kita tahu hari ini Indonesia adalah negara yang merdeka. Tetapi yang hari ini saya ingin tanya sama Anda, di saat negara kita sudah merdeka, apakah Anda sudah merdeka? Oke, halo success people. Ketemu lagi sama saya Hendra Limantara di Sekolah Bisnis XYZ ya. Hari ini topik kita sangat menarik ya. Karena topik kita hari ini adalah kemerdekaan ya. Dalam rangka Agustus hari ini kita akan merayakan kemerdekaan negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia ya. Nah, karena itu hari ini materi saya adalah materi kemerdekaan ya. Jadi selama yang kita tahu hari ini Indonesia adalah negara yang merdeka. Tetapi yang hari ini saya ingin tanya sama Anda, di saat negara kita sudah merdeka, apakah Anda sudah merdeka? Pak, Indonesia kan merdeka, berarti saya sudah merdeka juga. Nah, ini yang kita pikir. Tapi saya ingin tanya sama Anda, di saat negara kita yang katanya sudah merdeka, apakah Anda sudah merdeka? Merdeka dari mana? Merdeka dari satu namanya kemiskinan. Merdeka dari satu namanya keinginan. Hari ini, berapa banyak dari Anda hari ini yang hari ini bangun pagi bukan karena kepingin bangun pagi, tapi Anda hari ini bangun pagi karena Anda harus kerja. Berapa banyak orang hari ini yang hari ini terpaksa hidupnya diatur oleh bos, hidupnya hari ini diatur oleh hutang, hari ini diatur oleh kartu kredit. Berapa banyak dari kita yang bebas, yang merdeka dari jerat hutang? Berapa banyak dari kita yang bebas dari jerat kartu kredit, merdeka dari sisi keuangan? Berapa banyak? Negara Indonesia kita telah merdeka, tapi tanya diri kita, apakah kita sudah merdeka? Kalau belum, saya ingin tanya sama Anda, kapan Anda hari ini mau memperjuangkan kemerdekaan Anda? Apakah hari ini ada waktu untuk kita malas-malesan? No. Hari ini kemerdekaan negara kita Indonesia yang kita cintai ini bisa mendapatkan satu namanya kemerdekaan karena melalui satu yang namanya perjuangan yang panjang. Nah, pertanyaan saya untuk Anda, apakah Anda sudah melakukan perjuangan yang panjang sepenuh hati jiwa hari ini untuk mendapatkan kemerdekaan Anda? Indonesia telah merdeka dan hari ini ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang hari ini mengorbankan nyawanya di medan peperangan hari ini. Untuk apa? Karena mereka hari ini ingin berkorban untuk negara Indonesia kita supaya bisa merdeka. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Anda, untuk kemerdekaan hidup Anda, untuk kemerdekaan kebahagiaan keluarga Anda, apakah Anda akan menjadi pahlawan bagi keluarga Anda? Saya heran sekali masih ada banyak orang di luar sana yang tidak mau berkorban untuk kebahagiaan anaknya, untuk kebahagiaan pasangannya, untuk kebahagiaan orang tuanya, bahkan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Nah, hari ini Indonesia sudah merdeka. Kita lihat banyak sekali orang mau waktu itu ya mengorbankan nyawanya. Kenapa? Karena mereka melihat satu namanya tujuan, impian. Yaitu negara ini bisa menjadi negara yang besar. Bahwa hari ini mereka berkorban bukan cuma untuk keluarga mereka, tapi untuk tanah air yang mereka cintai, untuk orang-orang yang mereka nggak kenal, yaitu kita. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Anda ingin memiliki satu namanya impian merdeka? Saya ingin bangkitkan ini. Kenapa kita hari ini harus terjerat dari satu yang namanya hutang? Mau sampai kapan success people? Hari ini apakah Anda ingin merdeka dari satu namanya hutang kartu kredit? Merdeka dari kartu kredit. Merdeka dari debt collector. Merdeka dari bunga bank. Merdeka hari ini dari kehidupan yang hari ini menekan Anda. Stres Anda. Apakah Anda hari ini siap untuk merdeka? Jadi saya ambil momentum Agustus ini untuk mengajak Anda ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Anda dan kemerdekaan orang-orang yang Anda cintai. Anak Anda hari ini mau memeluk Anda. Anak Anda hari ini ingin bermain bersama dengan Anda. Tapi kenapa Anda tolak? Kenapa Anda tolak? Karena Anda nggak bisa. Kenapa Anda nggak bisa? Karena Anda harus kerja. Saya ingin tanya sama Anda. Mari merdeka. Apakah Anda mau merdeka? Apakah Anda hari ini kepingin punya waktu untuk keluarga Anda? Dan saya hari ini ajak sama Anda. Mari
kita jadi pribadi yang merdeka. Jangan mau hari ini Anda diatur-atur, ya, ditekan-tekan dengan satu namanya hutang. Dengan satu namanya kemiskinan. Dan siapa hari ini yang bisa memperjuangkan kemerdekaan kita? Anda. Siapa hari ini yang bisa memerdekakan keluarganya dari hutang? Anda. Bukan orang lain. Anda yang bisa. Jadi hari ini saya ingin ajak Anda semua. Apakah Anda hari ini sudah memiliki impian hari ini? Bahwa yes, saya mau merdeka. Kalau iya, yang kedua. Apakah Anda siap hari ini untuk Anda berkorban? Bekerja keras untuk orang yang Anda cintai. Kalau Anda hari ini bilang, saya siap. Maka Anda akan merdeka. Maka keluarga Anda akan merdeka. Kalau hari ini pahlawan-pahlawan dulu rela menukarkan nyawa mereka untuk kemerdekaan. Hari ini keluarga Anda tidak meminta nyawa Anda. Hanya perlu Anda tambahkan sedikit yang namanya kerja keras. Hanya perlu tambahkan sedikit lagi yang namanya kemauan. Hanya perlu hari ini ditambahkan sedikit yang namanya kerja cerdas. Ditambahkan sedikit jam kerjanya. Ditambahkan sedikit waktu belajarnya. Untuk apa? Supaya Anda bisa hari ini naik kelas. Anda bisa hari ini lebih pintar. Anda hari ini siap untuk berjuang lebih keras. Untuk siapa? Untuk impian Anda. Dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Berapa banyak yang hari ini ibunya di rumah sakit. Nggak bisa dioperasi karena duitnya nggak ada. Berapa banyak hari ini istri-istri hari ini yang kalau hamil dibawanya ke dokter BPJS. Padahal Anda maunya dibawa ke dokter yang terbaik. Berapa banyak hari ini orang tua yang hari ini mau dioperasikan di luar negeri tapi nggak jadi karena duitnya nggak ada. Berapa banyak hari ini yang pasangannya mau ulang tahun atau orang tuanya mau ulang tahun. Mau kasih kado nggak bisa karena nggak cukup uang. Apakah itu dinamakan merdeka? Saya ingin mengajak Anda semua. Fokus Anda adalah kemerdekaan finansial. Kemerdekaan waktu. Mari hari ini, saya ajak Anda semua success people. Selalu di rekaman saya ngomong, ada 4 level kalau Anda hari ini mau freedom. Yang pertama adalah earn money. Anda harus bisa mempunyai penghasilan yang besar. Anda hari ini harus bisa sukses dengan punya penghasilan. Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja dengan belajar hari ini supaya Anda bisa terus naik, dan terus naik. Itu Anda harus lakukan. Semua orang sukses yang ada di dunia ini, mereka semua kerja keras. Dan level pertama ini Anda harus bisa menang. Karena kalau level earn money aja nggak menang, Anda nggak akan ke level-level berikutnya. Perjalanan kita masih panjang. Mari hari ini kita bekerja keras, kita berkorban. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai. Hari ini satu orang membayar harga, yaitu Anda. Maka seluruh keluarga Anda akan menikmati hasilnya. Tetapi kalau hari ini kita satu orang menikmati kehidupan kita, maka seluruh keluarga kita yang akan membayar harganya. Pertanyaan saya untuk Anda, maukah Anda hari ini berkorban demi orang-orang yang Anda cintai, demi keluarga Anda? Kalau Anda bilang iya, maka menangkanlah level 1 ini. Menangkanlah hari ini kelas 1 ini. Supaya apa? Supaya Anda sukses di earn money ini. Sehingga Anda bisa naik ke level yang kedua. Level yang kedua ini apa? Saving money. Kenapa Anda saving? Karena banyak orang di dunia ini yang jatuh di level pertama. Yaitu apa? Earn money aja nggak bisa. Males di sini. Gimana mau saving money? Maka hari ini saya ingin ajak sama Anda semua, ayo kita kerja keras, ayo kita hari ini benar-benar berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Sehingga Anda lulus level 1 itu earn money. Setelah Anda mau punya penghasilan yang besar, jangan spending money terlalu banyak. Tetap gaya hidupnya harus sama, tetap harus sederhana. Sehingga kalau penghasilan Anda naik 15%, gaya hidup Anda sama, maka Anda akan punya saving tambahan 15%. Tapi kalau hari ini penghasilan Anda naik 50%, tetapi kalau gaya hidup Anda naik 100%, Anda malah akan minus 50%. Ini bukan mindset success people. Success people hari ini bisa menunda kesenangannya. Success people hari ini bisa, boleh nggak Anda pakai semua uangnya? Boleh. Tetapi ingat, level yang kedua tetap harus bicara tentang masalah saving money. Orang kaya bukanlah orang yang penghasilannya berapa. No. Orang kaya adalah orang yang bisa simpan berapa. Itu level 2. Jadi kalau level kedua ini Anda bisa melaluinya, baru kita masuk level yang ketiga. Namanya apa? Invest money. Kalau saving aja Anda nggak bisa, apa yang mau diinvest? Bahasa saya invest money, ternak uang.
Kalau Anda ternak ayam, harus ada ayam. Kalau Anda ternak sapi, harus ada sapi. Kalau Anda mau ternak uang, harus ada uang. That's why Anda harus punya saving money-nya. Supaya Anda bisa yang ketiga, yaitu invest money atau ternak uangnya di sini. Jadi kalau kita lihat, sampai level sini aja, kita masih mungkin ada di level 1. Bro, Anda masih jauh sekali. Jadi kalau level pertama aja Anda nggak bisa, gimana Anda mau level yang ketiga? Makanya saya bilang, ayo kita kerja keras hari ini. Kita ambil satu kesempatan ini yang namanya bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan kita. Kita kupas dari kemerdekaan ini. Dulu kalau Anda tahu pada saat kita dijajah pada zaman Belanda, itu ada satu tantangan kenapa kita bisa dijajah sekian ratus tahun. Kenapa Pak Hendra? Karena dulu zaman Belanda, kita masyarakat Indonesia, itu kita dinyamankan. Kita dienakkan. Ada subsidi macam-macam. Kita dikasih hari ini yang namanya uang. Kita dikasih namanya beras. Kita dibuat nyaman sehingga kita tidak terasa kalau kita sedang dijajah. Mereka kasih kita uang sedikit. Mereka ngomong, mereka bangun infrastruktur. Ya. Tapi kalau Anda tahu, infrastruktur yang dibangun pada saat Belanda, kereta-kereta api yang dibangun zaman Belanda, itu hanyalah kereta-kereta api yang tujuannya adalah di tambang-tambang yang ada di Indonesia. Jadi mereka kasih kita infrastruktur, mereka bangunkan kita sedikit, tapi mereka ambilnya banyak dibawa ke Belanda. Dan Indonesia, masa kita saat itu tidak merasa. Bahkan saya kemarin ketemu dengan salah satu pahlawan juga, yang masih hidup, sekarang sudah almarhum. Ya, pada saat mereka hidup, mereka cerita, pada saat dulu zaman Belanda, kita nyaman, kita dibaikin, mereka tidak menindas kita. Saya dielus-elus, ya. Saya hari ini dirawat. Sama hari ini, kalau Anda hari ini masuk di zona nyaman, Anda tidak sadar Anda mendapatkan gaji tetap, Anda bisa makan, Anda masih bisa liburan. Itu sedang berada di zona nyaman Anda tidak akan mengalami satu namanya pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. There is no growth in comfort zone. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Jadi kalau Anda sudah merasa nyaman, di saat itu Anda harus keluar dari zona nyaman, Anda harus ada satu namanya pertumbuhan. Bersyukur itu pasti, bersyukur itu harus selalu. Tapi meningkatkan kualitas diri kita adalah kewajiban kita kepada Sang Pencipta kita. Jadi kita buktikan pada Sang Pencipta bahwa kita diciptakan Tuhan di dunia ini tidak sia-sia. Kita bukan makhluk buangan atau makhluk kebetulan. Kita adalah makhluk yang diciptakan sama Tuhan yang berkualitas. Nah, itu. Ya, kenapa? Sehingga kita bisa tunjukkan Tuhan, Kau telah menciptakan aku di dunia ini, ya, itu tidak sia-sia. Saya akan melakukan sesuatu untuk masyarakat di sini, saya akan melakukan sesuatu hari ini untuk masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia? Karena Anda lahirnya di Indonesia. Jadi hari ini saudara-saudaraku, success people hari ini, mari kita hari ini memperjuangkan kemerdekaan kita. Jangan kita mau dinyamankan, ya, dimasuk zona nyaman, ya, bisnisnya jalan kok, cukup untuk makan kok, sudah cukup, enggak apa-apa. Nah, ini zona nyaman, sama seperti ketika kita dijajah. Kalau dulu dijajah oleh Belanda, Anda sekarang dijajah oleh zona nyaman Anda. Mungkin Anda dijajah oleh bos Anda. Kenapa? Anda dikasih AC, dikasih wifi, dikasih gaji yang cukup, dikasih makan siang, udah. Yang penting kamu tidak boleh punya pekerjaan lain. Mungkin seperti itu. Anda dinyamankan di sana. Tetapi ingat, there is no growth in comfort zone. Jadi kalau hari ini Anda ingin bertumbuh, Anda ingin merdeka hari ini, Anda harus keluar dari zona nyaman itu. Kalau hari ini Anda punya penghasilan sudah di pekerjaan Anda, so bagaimana cara Anda memiliki penghasilan 2 kali lipat dari penghasilan Anda hari ini? Itu akan menantang Anda hari ini untuk keluar dari growth zone, dari zona nyaman Anda menuju zona yang namanya zona pertumbuhan atau growth zone. Ini yang Anda harus lakukan. Jangan jadi pribadi atau ciptaan Tuhan hari ini yang hidup tunggu mati saja. Banyak loh orang hidup tunggu mati ini banyak. Kenapa? Hidup ya cuma ngatasi satu namanya rutinitas. Bangun pagi, sikat gigi, itu pun kalau sikat gigi. Mandi, itu pun kalau mandi. Ya. Makan, ganti baju, ikut kerja, ya, kerja sampai sore, selesai pulang. Ya. Pulang, nemuin anak, nemuin istri, makan, mandi lagi, ya, tidur, dan besok lakukan hal yang sama. Halo, itu hidup yang tunggu mati. Saya ingin tawarkan sama Anda sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Hidup cuma satu kali, ceritakan sejarah dirimu. Anda mau kemana, pergi kemana. Anda mau kerja apa, Anda kerjain apa. Itu betapa itu luar biasanya. Jadilah pribadi yang freedom, jadilah pribadi yang bebas, jadilah pribadi yang merdeka. Jangan mau Anda diatur-atur oleh bunga. Jangan mau Anda diatur-atur oleh kartu kredit. Jangan Anda mau diatur-atur
hari ini oleh uang. Kenapa uang? Ya karena Anda mau beli, nggak ada duitnya. Anda mau kado, nggak ada duitnya. Anda mau makan, nggak ada duitnya. Anda mau keliling dunia, nggak ada duitnya. Anda mau wujudkan mimpi Anda, nggak ada duitnya. Sampai kapan Anda mau dijajah? Kapan level yang keempat ini terjadi? Yaitu apa? Freedom of financial and freedom of time. Jadi, mari. Kalau kita lihat level-levelnya, Anda berada di level yang berapa? Pak, saya sudah di level 4. Bagus. Mau Anda ke level yang kelima? Loh, masih ada Pak? Ada. Level yang kelima itu bermanfaat buat orang lain. Jadi kaya, itu gampang. Buat orang lain kaya, itu tantangan. Jadi apakah Anda hari ini diciptakan Tuhan yang cara luar biasa di Indonesia? Itu bukan sebuah kebetulan. Kenapa Anda tidak dilahirkan sama Tuhan di Hong Kong? Kenapa Anda tidak dilahirkan di Belanda? Kenapa Anda tidak dilahirkan di Afghanistan? Kenapa Anda tidak dilahirkan di Afrika? Kenapa Anda dilahirkannya di Indonesia? Karena Tuhan punya rencana untuk membagi tugas ke Anda untuk membangun negara ini, yaitu negara Indonesia. Emang saya bisa Pak bangun Indonesia? Bisa. Gimana cara Anda hari ini bisa merubah dunia? Dengan cara merubah negara Anda. Bagaimana cara hari ini Anda bisa merubah negara Anda? Dengan hari ini Anda merubah kota Anda. Bagaimana hari ini dengan Anda bisa merubah kota Anda? Dengan Anda merubah lingkungan Anda, tetangga Anda. Bagaimana cara Anda merubah tetangga dan lingkungan Anda? Dengan merubah rumah Anda. Bagaimana cara merubah rumah dan keluarga Anda yang ada di dalam? Dengan Anda berubah. Dengan kita berubah, keluarga kita akan berubah. Dengan keluarga kita berubah, lingkungan kita akan berubah. Dengan lingkungan kita berubah, kota itu akan berubah. Dengan banyak kota-kota yang berubah, negara itu akan berubah menjadi lebih baik. Nah ini saya ingin sarankan sama Anda, saya ingin ajak Anda sama-sama. Anda masih bisa menjadi pahlawan ekonomi bagi Indonesia. Anda masih menjadi pahlawan ekonomi untuk keluarga Anda. Jangan hari ini hidup hanya untuk tunggu mati. Karena perjalanan kita dilahirkan di Indonesia ini. Atau sekali Anda dilahirkan di Indonesia ini. Bukan karena kebetulan. Bukan karena hari ini Tuhan bersin, terus jadilah Anda. Bukan. Tuhan memiliki sebuah rencana. Kenapa Anda dilahirkan di Indonesia? Yaitu supaya kita hari ini bisa berguna untuk Indonesia. Kenapa Anda dilahirkan dari orang tua Anda? Supaya Anda hari ini bisa berbakti dan bisa melakukan sesuatu untuk orang yang Anda cintai. Success people hari ini, orang tua kita adalah pemberi kehidupan kepada kita. Mereka telah rela memberikan apapun kepada kita. Bahkan mereka rela tidak makan asal kita bisa makan. Bahkan mereka rela tidak membeli sebuah barang demi membelikan Anda mainan. Bahkan mereka hari ini rela untuk hidup sederhana demi hari ini menyiapkan uang sekolah, uang kuliahnya. Dan pertanyaannya, apa yang kita telah beri untuk mereka? Maukah hari ini kita mengambil sebuah kesempatan di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini, untuk kita hari ini menjadi pribadi yang baru. Kita bertekad, kita akan memiliki satu yang namanya kemerdekaan finansial. Kita hari ini bertekad akan menjadi pribadi yang merdeka di negara yang merdeka. Dan kita bertekad hari ini bisa membantu saudara-saudara kita, lingkungan kita hari ini, supaya bisa merdeka secara finansial kepada kita. Saya sungguh kasihan kalau melihat banyak sekali saudara-saudara kita hari ini yang kesulitan. Karena itu saya kenapa hari ini membangun sebuah channel Sekolah Bisnis XYZ supaya kita hari ini bisa bersemangat dalam membangun bisnis kita. Kita bisa bersemangat untuk memulai segala sesuatu. Jangan bilang nggak bisa, karena nggak bisa hanya ngomong soal belajar. Jangan ngomong nggak ada jalan, karena banyak jalan yang ada di luaran sana. Jangan hari ini Anda hari ini bilang nggak ada modal, karena hari ini nomor satu bukanlah modal, tapi niat. Kalau hari ini Anda adalah pribadi yang mau berjuang demi kemerdekaan, demi kebahagiaan keluarga Anda, saya percaya asal niat ini muncul, maka kiat-kiat nanti akan menyusul sangat banyak sekali. Tetapi percuma Anda tahu sebanyak mungkin kiat, kalau niat saja Anda tidak punya. Jadi ini adalah keluarga Anda, ini adalah hidup Anda, ini adalah kebahagiaan orang yang Anda cintai. Maukah Anda memperjuangkannya? Pilihannya, jawabannya bukan ada di saya, tapi ada di Anda, para success people. Dan saya percaya, success people bukanlah orang yang biasa. Success people orang yang siap hari ini untuk berkorban demi orang yang dicintai. Berkorban untuk hari pasangannya, anaknya, orang tuanya. Berkorban hari ini untuk mimpi-mimpinya. Dan suatu hari Anda akan bersinar, dimintai orang interview, ditepuk tangani orang. Kenapa? Karena adalah menginspirasi banyak orang. Sehingga dari cerita kehidupan dan perjuangan Anda, banyak orang telah diubahkan. Hidupnya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Success people, ingat, hidup cuma satu kali. Ciptakan sejarah dirimu. Saya Nani Mantara, topik kemerdekaan. Ya. Sekolah Bisnis XYZ, merdeka, merdeka, merdeka.